Guru adalah seorang pengajar suatu ilmu. Dalam tata bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk kepada pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan juga mengevaluasi peserta didik. Guru adalah pendidik dan juga pengajar pada pendidikan anak usia dini, jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan juga pendidikan menengah. Guru-guru seperti ini harus mempunyai semacam kualifikasi formal. Dalam definisi yang lebih luas, setiap orang yang mengajarkan suatu hal yang baru dapat juga dianggap seorang guru. Secara formal, guru adalah seorang pengajar di sekolah negeri ataupun swasta yang memiliki kemampuan berdasarkan latar belakang pendidikan formal minimal berstatus sarjana dan telah memiliki ketetapan hukum yang sah sebagai guru berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen yang berlaku di Indonesia. Lalu, seperti apakah guru sesungguhnya di mata para pendidiknya? Sudahkah Anda menjadi cerdas karenanya? Mari mengenal sosok guru yang sejatinya menjadi tiang penyangga utama pendidikan. Frans de Bolo nama tengahnya dan famnya Solo. Jadi Frans de Bolo Solo. Kalau di Kupang atau di mana dipanggil Frans saja. Tapi kalau di rumah lebih dikenal dengan Tian. Saat ini persis 70 Juli, Agustus, September 3 bulan. Ya, kalau sampai pensiun itu tertulis bahwa guru. Ya, kalau dari awal ya, jadi awal saya sementara kuliah, ya, jadi saya ini di Undana, dulu namanya Fakultas Keguruan ya, biasa disebut FK. Sudah 2 tahun kuliah, ya langsung diminta untuk ngajar karena kebanyakan guru bahasa Inggris di Kupang waktu itu tahun 71-72 amat sangat minim. Makanya hampir semua SMA ya saya ngajar. Juga supaya bisa dapat uang sedikit kan. Itu honor. 76 itu baru di SMA 1 tuh dari tahun 74. 76 itu baru saya guru tetap di SMA 1. Pensiunnya saya sudah di pengawas. Pertama mau masuk ingin jadi polisi, ya. Tapi ternyata ini bapak kecil saya, adik dari mama saya polisi di sini, jadi saya tinggal sama-sama. Tidak mau bahwa saya harus masuk polisi sama-sama. Berat, jangan. Nanti kamu biar sudah tua, kalau pangkat kecil pasti kamu mesti hormat orang yang pangkat lebih tinggi. Tidak boleh kuliah. Nah, kuliah juga saya diantar oleh anggota polisi juga di Undana. Nah, keliling, ya dari saya masih ingat Undana itu masih di tempat lama yang sekarang rumah sakit ini Undana punya. Keliling dari Fakultas Hukum sampai FAPET sampai semua. Pas sampai di Fakultas Keguruan bertemu dekan. Dekan itu Profesor Taupan sekarang ya. Nah, orang sudah kuliah 2 bulan. Saya datang terlambat kan dari Flores. Nah, begitu disuruh mau kuliah di mana? Saya bilang saya juga tidak tahu mau kuliah di mana. Langsung, mana ijazah? Ijazah belum ada, jadi hanya tanda lulus sementara kertas. Spot saya simpan sampai sekarang, masih ada itu kertas. Ya. Tanda lulus mana coba lihat?
dia di situ, Pak, you masuk di sini saja. Karena apa? Dia lihat nilai yang tertinggi di situ adalah bahasa Inggris. Nilai ujiannya ujian nasional waktu itu ya, nilai 10. Jadi masuk, orang sudah sementara kuliah. Jadi masuk di sana, ruangan kecil gitu tuh, macam ruang. Saya ketuk masuk, langsung saya tegur dosen, tapi saya bilang ini masuk di ruang bahasa Inggris, jadi mesti pakai bahasa Inggris mungkin ya, belum masih ya anak kampung gitu kan. Nah, begitu saya masuk, ketuk, buka pintu, saya menyapa pakai bahasa Inggris, justru dosennya langsung bilang, nah ini baru mahasiswa bahasa Inggris karena datang pakai bahasa Inggris. Nah itu makanya saya masuk di jurusan bahasa Inggris ya, jurusan bahasa Inggris. Nah, jadi belum tahu bahwa mesti jadi guru. Tujuan saya ialah ingin supaya kalau masuk bahasa Inggris berarti waktu itu kota Kupang masih kecil sekali, jadi guide ya, guide. Nah, tapi ternyata kenapa bisa mau jadi guru, PTL-nya mesti di sekolah ya, di SMP. Waktu itu SMP 2, saya dapat di SMP 2. Nah, waktu PTL di sana kita tidak bisa terlalu bebas sebagai mahasiswa waktu itu kan, karena apa? Rambut gondrong ya, kemeja ini taruh di luar ya, dan celana panjang yang ya tidak betul apa semua. Ini mesti masuk di sekolah ya. Justru guru di situ sudah dipanggil untuk diberi informasi bagaimana menangani mahasiswa PPL. Rambut harus digunting pendek, jadi saya tidak boleh masuk kalau rambut belum digunting. Jadi potong rambut apa semua. Nah, jadi supaya memenuhi syarat, baju isi dalam dan semua. Waktu begitu masuk di kelas, anak-anak rame tepuk tangan ya. Masih anak-anak waktu itu, mereka di kelas 2 dan kelas 3. Rame tepuk tangan, saya terkejut ya. Ini tepuk tangan apa ya? Memang di rumah juga disuruh siap itu pakai cermin, mengajar tuh mesti boleh lihat sendiri dulu bagaimana apa semua, siap bahan dan sebagainya. Jadi tapi dapat nilai pertama itu nilainya C. Ini guru pembimbing di situ kan kasih nilai C. Ini dapat nilai C ini apa? Ya ternyata bilang kerapian sebagai guru belum memenuhi syarat. Ya, yang lain-lain daya tarik kepada siswa apa semua dan persiapan semua bagus. Hanya minggu berikutnya saya masuk lagi, sudah masuk ke B terakhir sampai dapat nilai untuk itu A. Dari latar belakang yang saya cerita tadi ya, satu kemampuan saya dalam inti pokok ialah bahasa Inggris ya. Itu saya harus betul-betul ya, kalau sudah jadi guru tuh memang saya anggap bahwa harus sangat profesional ya kan. Tapi waktu awal mula itu saya harus berlatih terus supaya itu yang sebagai daya tarik seorang anak ingin belajar bahasa Inggris. Itu yang pertama. Jadi bagaimana anak mau belajar bahasa Inggris? Tahu tuh, mungkin saya kira waktu SMP, SMA tuh kalau guru bahasa Inggris masuk pasti siswanya kadang-kadang tidak mau masuk ya, karena matematika, bahasa Inggris itu dianggap sulit. Tapi ini kita mesti buat supaya siswa itu begitu kita masuk mereka juga rame-rame masuk. Nah, itu harus ada daya tarik ya, untuk mau ikut pelajaran. Jadi tadi memang betul ya, guru pembimbing, dosen pembimbing ya, kalau kamu tidak rapi, rambut kamu model begitu dengan pakaian ugal-ugalan, memang kalau anak sekarang barangkali ya, tapi yang dulu tuh kalau guru ini guru atau bukan ini ya, begitu. Jadi kita harus rapi dan juga menguasai materi dan kan tahu persis what the students want gitu ya.
keinginan murid, keinginan siswa, apa yang dia inginkan lewat bahasa Inggris. Nah, dan itu yang setiap kali saya dapat pengalaman itu, tadinya anak menganggap bahwa bahasa Inggris itu sulit, ternyata harus lebih dahulu tanya mereka. Begitu mereka kenal kita, yang kamu ingin yang saya ngajarin, kamu ingin apa? Ingin bisa baca atau ingin bisa ngomong? Kebanyakan bilang, kita mau ngomong saja tidak bisa, kosakata tidak tahu, ya. Ini mau omong apa? Saya bilang ya biar omong jatuh bangun, omong saja. Pokoknya ada satu kata bahasa Inggris. Ya sekarang kan di Indonesia ada bahasa Inggris model orang Indonesia. Malaysia kan punya bahasa Inggris secara sendiri kan. Ya. Singapura punya cara bahasa Inggris sendiri. Ya. Indonesia juga sekarang semua anak dari level SD sudah bisa berbahasa Indonesia. Ya. Itu yang paling utama, apa yang mereka inginkan, bisa, mau untuk mengucap. Jadi kita mulai lihat, oh kekurangan mereka pada kosakata. Bagaimana setiap hari itu mereka menguasai kosakata. Oh kekurangan mereka malu omong kalau nanti tata bahasa struktur gramatikanya salah. Kalau saya bilang bahwa saya sampai ini sampai di Inggris saja orang tidak lihat bahwa ini bahasa Inggris salah. Ya. Nah, jadi itu yang buat kita berani, ya. Kita berani menggunakan bahasa Inggris. Jadi itu kemauan anak kita harus motivasi secara lembut, ya. Tidak bisa secara. Kalau disiplin memang mesti secara keras, ya. Tetapi kalau dalam menanggapi atau memberi materi itu, ya anggap biar siswa itu kecil bagaimana, kalau dia sudah duduk les di rumah atau di kelas, saya pasti temannya siswa. Ya. Jadi duduk di samping, duduk sandar di mejanya anak, ngomong sama-sama begini. Ya. Jadi anak mau duduk di mana tidak perlu bilang, oh lurus ini ya di depan lurus, tidak boleh jangan. Saya tidak, ya. Dari awal itu begitu. Mau tanya teman silakan, tapi waktu ujian tidak boleh. Ya. Nah itu kira-kira untuk memberi daya tarik lebih dulu. Itu sekarang macam tuntutan administratif itu yang lebih sepertinya lebih diutamakan sehingga guru sepertinya lelah, ya. Padahal itu tidak, ya. Kenapa? Itu karena dari awal dia masuk untuk mendapat informasi untuk menjadi guru itu tidak diberikan secara tuntas pada saat dia ingin menjadi guru. Dulu menjadi guru tuh bisa masuk lewat ini pendidikan sekolah guru yang namanya SGB, sekolah guru bawah, sekolah guru atas SGA, habis itu PGSLP, jadi dia dapat levelnya pelan-pelan dari tamat SMP, dia pelan-pelan untuk karakter sebagai guru itu dia tahu dari awal itu. Tapi kalau sekarang kan begitu tamat SMA yang umum, masuk di perguruan tinggi, diberi semuanya, tetapi bagaimana untuk metodiknya, didaktiknya, ya, untuk mendapat karakter sebagai guru itu sangat lemah. Dan kalau saya ngajar, saya bilang kamu cukup mengajar 3-4 kali, tetapi harus melihat dan mengevaluasi saya sementara mengajar itu yang kamu bawa ke sini, ke rumah ini, mari kita omong sama-sama. Tapi tidak di sekolah tidak punya waktu kan. Kalau di rumah mereka punya waktu. Jadi saya anggap mereka sebagai teman, ya, teman guru. Ya, bagaimana mereka lihat siswa sebagai teman siswa, begitu. Pulang ke sini, oh kita sudah dapat. Saya bilang semua sudah siap. Jadi untuk persiapan pembelajaran saya berikan akademiknya untuk mengajar. Mereka harus tahu dari rumah sih, ya. Bagaimana kamu lihat saya ngajar itu karena saya punya persiapan tuh, kamu lihat ini cocok tidak yang tadi saya bilang, oh ya Pak buat bagaimana tuh? Oh ya, lihat dulu murid punya kesulitan apa, baru kita buat dia punya indikator-indikator yang harus kita pakai waktu di kelas. Ya itu ya Pak. Nah, ini kebanyakan hampir semua yang sudah jadi guru yang persis saya masih, akhirnya saya menjadi instruktur, ya. Lebih banyak tidak menjadi pimpinan struktural di sekolah, ya, tapi saya lebih banyak yang fungsional, ya. Artinya
membimbing guru bahasa Inggris. Tadinya membimbing orang yang mau jadi guru, sekarang membimbing guru-guru bahasa Inggris yang mau menjadi guru yang betul, ya bagaimana. Nah, akhirnya bukan hanya satu NTT ini, tidak ya, malah saya jadi instruktur pengembang yang duduknya di pusat, ya. Nah, terpusat di sana, sentralisasinya di sana, tetapi saya bergeraknya di Kupang dengan ke seluruh NTT, ke daerah apa semua untuk memberi bimbingan kepada guru. Dan kalau tanya guru-guru yang ada sekarang yang sudah kita kira-kira 10 tahun atau 20 tahun sampai sekarang menjadi guru, pasti kalau bilang ini kenal Pak Fransowo, pasti mereka kenal, ya. Tanya murid-murid yang angkatan 90-an, ya, kalau lihat di HP saja ini, kalau saya beri di Facebook, oh itu kami punya guru bahasa Inggris yang keras tetapi yang paling baik, ya. Kenapa? Sampai sekarang mereka pegang dia punya pengetahuannya, ya, itu. Iya, pesan itu, ya, kalau ingin jadi guru apa saja, ya. Kalau saya melihat kepada guru bahasa Inggris, ya, bahwa harus mencintai dulu itu bahasa Inggrisnya, ya. Jangan karena terpaksa, ya. Saya juga sudah melihat teman-teman guru yang sekarang ada yang terpaksa jadi guru, akhirnya dia ambil guru itu karena gajinya, dia PNS-nya, ya. Tetapi akhirnya anak tidak berubah, ya, dia sendiri tidak jadi berubah, ya. Setiap hari seorang guru dan seorang murid itu harus melihat ada perubahan. Jadi harus cinta pada profesinya. Kalau sudah cinta, pasti dia akan mengembangkan sendiri kompetensinya, ya. Apalagi tuntutan administratif seorang guru sekarang tinggi sekali, ya. Dia mau buat apa-apa, ya, yang dia siapkan itu apa. Nah, saya juga begitu, ya, sebenarnya menyiapkan sesuatu yang saya tanya pada siswa, kamu ingin buat apa, ya. Minggu depan kita mulai mau dengan apa? Oh Pak, kita nyanyi-nyanyi. Oh, nyanyi yang untuk belajar itu beda dengan nyanyi yang untuk macam dengar musiknya. Saya bawa semua lagu-lagu, pakai lagu, bikin satu the way of teaching, the way of learning from the song, misalnya begitu ya, dari lagu. Kan kita buat begitu, dengan lagu itu anak belajar, nanti habis pelajaran dia sudah tahu semua, ya. Skill dalam bahasa Inggris itu apa, dari vocabnya, gramatikanya, listeningnya, readingnya, semua lengkap, ya, ada dari lagu itu. Nah itu dari mana kok kita bisa buat, ya? Kita harus mencintai profesi kita, ya, supaya kita bisa buat seperti itu. Begitu. Guru sering disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Begitu banyak ilmu yang diberikan untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa. Apakah sempat terbesit di benak Anda tentang jasa seorang guru? Sudahkah Anda berbakti kepada guru yang telah mengajar dan juga membimbing Anda?